Rene tak kandani, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah dari buku Cerita Anak Indonesia. Yang akan saya baca kali ini dengan judul Pengarang Muda, karya Erwan Juhara. Ma, tulisan Ani dimuat. Ani menerobos pintu rumah dengan tergesa-gesa menemui ibunya, Bumar, yang sedang memasak di dapur. Hampir saja menjatuhkan dandang yang sedang dipegang. Ani menunjukkan majalah Si Kuncung kepada ibunya. Bumar meraih majalah itu. Setengah terbelalak ia membaca nama Ani. Betul nih. Wah, hebat anak mama, serunya seraya mendekap Ani dan menciumnya. Terharu sekali. Ani tergelak-gelak dengan wajah bersinar-sinar. Senyumnya mengembang tak henti-henti. Tapi sekarang ganti baju dulu ya. Setelah itu sholat duhur dan makan siang. Bumar mengembalikan majalahnya. Di dapur bisa kena minyak nih, nanti mama baca ya. Ani tak menyangka karyanya dimuat di Si Kuncung. Ia teringat papanya yang mendongeng dan sering mendorong semangatnya tiap malam untuk mengaji Al-Quran, membaca buku-buku pelajaran, surat kabar dan majalah. Nafas Ani tiba-tiba sesak. Air matanya tumpah di pipinya. Ingatannya kepada papa membuat Ani terisak. Bumar melihat Ani menangis, hatinya jadi gaduh luar biasa. Bumar memeluk anak semata wayangnya, mengusap rambut Ani penuh kasih. Ma, Ani ingat papa, ujar Ani terisak. Ada ribuan jarum menusuk jantung Bumar. Ya, suaminya terlalu cepat pergi meninggalkan mereka yang masih butuh pendamping. Namun kecelakaan memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu papanya meninggal setahun lalu, Ani masih kelas 2 SD. Sejak itu Ani menjadi anak asuh sekolah karena yatim. Ani sangat sedih ketika bunga Kamboja berguguran di atas tanah merah kuburan papanya di kampung kelahirannya. Saat itu hatinya cemas dan marah atas keadaan buruk yang menimpanya, sehingga beberapa hari ia tidak mau ke sekolah dan makan sesuatu pun. Hanya ketabahan Bumar yang berhasil membuat Ani sadar bahwa bersikap seperti itu tidak menunjukkan sayang kepada papanya. Bumar pun merasa sangat kehilangan. Menjelang wafat, Papa Ani sempat berbicara banyak tentang penulis cerita petualangan Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, dan dimuat di majalah Si Kuncung. Melalui papanya, Ani tahu bahwa kisah itu menarik dan penulisnya yang bernama asli Samuel Langhorne Clemens adalah seorang anak miskin yang gemar membaca. Ya, Ani ingin juga seperti Samuel, walaupun miskin tetapi sukses dalam berkarya sehingga kehidupan keluarganya sejahtera. Bagaimana caranya supaya bisa sukses seperti Samuel? Tanya Ani kepada papanya. Harus rajin membaca dan menulis dong. Lalu jangan lupa beribadah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha kita diridhoi. Selain mendapat keberhasilan, juga keberkahan dunia dan akhirat, jawab papanya penuh kasih sayang sambil membelai rambut Ani. Masa sih, Pak? Apakah hanya dengan membaca bisa sukses? Ani penasaran. Iya dong, buktinya Samuel. Biar miskin, ia tetap rajin membaca. Banyak yang dibaca, banyak juga yang ingin ditulis. Seperti Papa bilang, selain menulis, beribadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa atas segala kejadian di alam raya ini. Walaupun Samuel berbeda kepercayaan dengan kita, ia rajin beribadah. Oh, begitu. Ani mau mengikuti saran Papa. Ani ingin pintar dan sukses seperti Samuel. Pasti Papa dan Mama bisa senang. Ani
mengigik sambil mendekap papanya yang membuat perasaannya hangat. Saat itu seakan-akan Ani tidak rela melepaskan papanya dari pelukan. Rupanya kekhawatiran itu terbukti. Menjelang ulang tahun ke-30 papa, justru kecelakaan sepulang kerja mengakibatkan papanya meninggal. Padahal waktu itu Ani sedang banyak membaca dan diam-diam belajar menulis. Selain beribadah dan berdoa rutin kepada Tuhan, tulisan itu rencananya dibuat sebagai hadiah ulang tahun untuk papa. Ani mau membuat kejutan sebagai balasan cerita papanya tentang Samuel sang Mark Twain itu. Sayang sekali di luar dugaan Ani, papanya akan dipanggil Allah secepat itu. Tulisan yang sengaja dipersiapkan untuk ulang tahun papanya tidak sempat diberikan sebagai hadiah. Ibunya mengingatkan agar Ani tetap sayang kepada papa dengan kembali bersemangat sekolah. Keinginan untuk menjadi Samuel Langhorne Krammer semakin menjadi-jadi. Ani ingin menunjukkan kepada almarhum papanya bahwa ia bisa menjadi penulis seperti Samuel. Ani sering menyisihkan uang jajannya untuk membeli majalah-majalah bekas. Bumar tidak melarang mereka karena senang Ani tetap rajin membaca seperti saat masih ada papanya. Menjelang peringatan setahun wafat papanya, Ani sedang membaca kembali cerita Mark Twain. Waktu itulah ia ingat tulisannya yang dulu hendak diberikan kepada papanya. Ia mencari di laci meja belajarnya, ternyata tulisan itu masih tersimpan meski kertasnya sudah lapuk dan lembab. Ani menyalinnya kembali sembari memperbaiki beberapa bagian agar enak untuk dibaca. Naskah aslinya kemudian ia simpan kembali. Papa Ani juga yang dulu mengajari untuk selalu menyimpan arsip karyanya. Ani memang tidak punya mesin tik karena belum mampu untuk membelinya. Ia menyalin kembali dengan tulisan tangan. Ia berdoa semoga kelak Allah SWT memberi rezeki agar ia bisa memiliki mesin tik untuk meraih cita-cita menjadi penulis terkenal seperti Samuel, idolanya. Esoknya saat sekolah bubaran, Ani menemui Mang Atang di kios majalahnya. Ia minta tolong Mang Atang untuk memposkan tulisannya karena kepada majalah Si Kuncung. Mang Atang yang baik dengan senang hati membantu. Ani berbisik pada Mang Atang untuk tidak memberitahu mamanya. Bertepatan dengan ulang tahun papanya, Ani terkejut dipanggil Mang Atang dan melambaikan sebuah majalah di tangannya. Ketika melihat sampul Si Kuncung, ia tersenyum sambil mendekat bersama beberapa kawannya. Si Kuncung baru, Mang? Tanya Ani penasaran. Mang Atang mengangguk dan tersenyum. Ani membuka halaman demi halaman majalah itu. Apakah isinya bagus, Mang? Bagus, Neng, malahan. Mang Atang belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika Ani menimpa lima dengan kecemasan. Tapi Mang Atang, saya belum punya uang untuk membeli yang baru. Kan saya suka beli yang sudah lama karena harganya lebih murah. Mang Atang kembali menyunggihkan senyum untuk halo wajah sedih Ani. Kali ini Neng Ani tidak usah beli yang baru atau yang bekas karena Mang Atang belikan khusus buat Neng Ani. Hah? Kok Mang Atang baik sekali? Ini buat Ani, Mang. Mata Ani terbelah-belah hampir tidak percaya. Mang Atang mengangguk meyakinkan Ani. Kenapa Mang Atang mau membelikan Si Kuncung baru buat saya? Karena hari ini tulisan Neng Ani dimuat. Jawab Mang Atang menjelaskan dengan wajah cerah. Hah? Betulkah? Ani terbelalak makin penasaran. Coba saja lihat halaman 10. Segera tangan Ani bergerak ingin membuktikan antara tak percaya dan gembira. Demikian tadi sebuah kisah dengan judul Pengarang Muda karya Erwan Juhara yang dimuat dalam buku Cerita Anak Indonesia. Kalau ingin cerita lengkapnya, silakan baca sendiri di dalam kumpulan cerita Anak Indonesia karya guru-guru hebat Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kisah berikutnya.